Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 273. Melihat Ye Tianzong berjalan menuju panggung sendirian. Ini membuat Liu Zineng, yang sudah penuh percaya diri, berpikir. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sedikit bingung. Dia adalah seseorang yang pernah mengalami banyak hal, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Namun kali ini, saat bertemu lawan seperti Ye Tianzong, saya selalu merasa strategi saya seolah berada di depan lawan, dan tidak ada yang disembunyikan. Mungkinkah dia punya rencana lain? Wakil Presiden Liu, mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Pada saat ini, Guo Dezhang, yang kehilangan dua giginya karena tamparan Ye Tianzong, datang, dan dia masih menutupi mulutnya yang sakit, sangat khawatir, dan bertanya dengan suara rendah, masuk akal jika para anggota sekarang marah, jika mengetahui bahwa dialah yang disebut provokator, jika saya harus menangani masalah ini, belum lagi bisa menuding saya secara terbuka, saya khawatir saya ingin segera melarikan diri, tetapi anak ini. Jangan mengacaukan dirimu sendiri. Masalah ini, kita masih harus berhenti diam-diam. Saya tidak percaya dalam menghadapi hal seperti ini, dia masih bisa membalikkan keadaan. Hari ini, saya bertekad untuk memenangkan posisi Presiden Aliansi. Tidak mungkin keluarga Su terus mendominasi. Sudut mulut Liu Zineng bergerak-gerak hebat. Faktanya, jauh sebelum malam ini, dia sudah merencanakan segalanya di dalam hatinya. Ketika dia menjabat sebagai presiden, dia akan bekerja sama dengan Guild Chaebol dan berkembang serta tumbuh lebih kuat. Anggota Liga semuanya adalah tokoh-tokoh besar yang mempunyai kekuasaan dan status. Gotong royong di masa lalu tidak ada sama sekali, manfaatnya terlalu kecil, dan manfaatnya harus dimaksimalkan. Disepakati di pihak mereka bahwa mereka tidak akan pindah. Dan Ye Tianzong berjalan ke tengah, memegang mikrofon, memandang semua anggota di aula, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada mantap, semuanya, harap diam. Dia bukanlah pencegah. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah agen Su Junwan, dengan kata lain dia juga salah satu kandidat. Baru saja Liu Zineng telah mengungkapkan cara untuk membantu Guo Dezhang memberikan solusi, sejujurnya, ini mendekati kesempurnaan. Meskipun sederhana dan kasar, ini adalah metode yang paling efektif. Tapi sekarang Ye Tianzong keluar, itu hanya formalitas, dan tidak ada cara lain untuk menggantikannya. Lebih baik belajar dari Song Dei, dengan patuh menangkapnya tanpa perlawanan, dan mungkin dia tidak akan ditertawakan. Tuan Tuasu menatapnya dengan saksama, merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya, dia berharap Ye Tianzong bisa menonjol, tetapi dia tidak berani memiliki ekspektasi yang berlebihan. Tapi Su Junwan menyerah sepenuhnya. Dia berpikir keras, dan tidak ada cara untuk bersaing dengan Liu Zineng. Tidak peduli seberapa banyak dia melakukannya sekarang, itu akan sia-sia. Itu adalah Ren Yurou. Saya khawatir dan menantikannya. Meskipun pemikirannya mirip dengan kebanyakan orang, Ye Tianzong tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat. Terkadang, semakin berbahaya suatu hal, semakin mereka dapat mengubah krisis menjadi keselamatan. Mungkin saja waktu bersama Ye Tianzong adalah relatif lama, karena itu dia masih memiliki sedikit kepercayaan pada Ye Tianzong. Menteri Lan, beritahu saya, apakah yang kita lakukan tadi benar atau salah? Di bawah panggung, Mo Tiandao tampak cemas, yang paling dia takuti adalah merugikan diri sendiri dan melakukan hal buruk dengan niat baik. Sekarang saya tiba-tiba menyesalinya. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya tidak mendengarkan perkataan Menteri Lan dan tidak mengganggu perkembangan masalah ini. Dan Menteri Lan tidak berpikir begitu. Tetapi, tidak ada jalan untuk kembali ketika Anda membuka haluan. Sekarang setelah dia memilih jalan ini, dia hanya bisa melanjutkan tanpa ragu, sampai ke kegelapan. Apalagi, ketika Guo Dezhang didorong ke depan, dia melakukan kontak mata sederhana dengan Ye Tianzong. Terlebih lagi, dengan izin pihak lain, dia yakin bahwa dia tidak buta, dan memang benar. Itu adalah berkah, bukan kutukan, dan bencana yang tidak bisa dihindari. Hal-hal telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Apalagi, sekarang masalah ini sangat menantang. Selama dia, Ye Tianzong, dapat menyelamatkan hari dari bahaya, atau bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan pada akhirnya, maka dia adalah tuan yang sebenarnya. Sebaliknya, jika Anda menemui sesuatu dengan tingkat kesulitan yang tinggi, Anda harus menangkapnya tanpa perlawanan, dan Anda tidak pantas membiarkan diri Anda mengikutinya. Meskipun dia memiliki kartu hitam.
Tapi siapa yang tahu asal-usul kartu hitam ini? Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Guru Tiandao, jangan terlalu memikirkannya. Sekarang kita sudah melakukannya, jangan menyesalinya dan fokuslah pada apa yang ada di depan kita. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, dan pada saat yang sama, percayalah pada Tuan Ye. Ah, mendengar. Mo Tiandao terdiam. Apa perbedaan antara mengatakan ini dan tidak mengatakannya? Dia sangat tenang, apakah dia hanya berpura-pura, atau apakah dia benar-benar berpikir bahwa Ye Tianzong dapat membalikkan keadaan? Dilihat dari pengalamannya, kemungkinan untuk kembali sangat kecil, dan saya khawatir bisa mundur tanpa cedera akan dianggap baik. Tentu. Dengan skill Ye Tianzong, ini seperti memasuki tanah tak bertuan di sini. Jika tidak berhasil, dia bisa menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya secara paksa. Dan ini juga alasan utama mengapa Mo Tiandao merasa bahwa meskipun dia menyinggung Liu Zineng, dia akan aman. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke atas panggung, menantikan solusi seperti apa yang akan diusulkan Ye Tianzong selanjutnya. Yah, saya baru saja mendengar cara Wakil Presiden Liu. Menurut saya, itu sederhana dan kasar, dan tidak masuk akal sama sekali. Mungkin Anda saling kenal, mungkin Anda sengaja mencoba meninggikannya, tetapi di mata saya, ini adalah metode yang paling bodoh, tidak masuk akal, dengan kata lain, tidak berguna. Ye Tianzong masih mempersiapkan pendahuluan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Guo Dezang tidak dapat menahan diri untuk berteriak lagi, jangan bicara omong kosong, jika metode Wakil Presiden Liu tidak baik. Kalau berhasil baru kasih tahu caranya, lama-lama tidak berani ngomong, takut. Dengarkan apa yang dikatakan Guo Dezang. Orang lain juga setuju, dan mereka semua menimpali dan berkata, benar, Tuan Ye, jangan bicara tentang apa yang Anda miliki dan apa yang tidak Anda miliki, katakan saja apa metode Anda. Menurut Anda ini menarik untuk dilakukan sekitar seperti ini. Benarkah? Kami di sini bukan untuk mendengarkan Anda berbicara tentang cross talk. Jika Anda memiliki kemampuan, tunjukkan saja metode Anda, atau Anda tidak punya cara untuk melakukannya di sini, dan sekarang Anda bermain trik di sini, hanya untuk menunda waktu. Hehe, menunda waktu pun tidak akan mengubah hasil akhir. Mengapa kamu tidak belajar dari Tuan Song dan mundur meskipun ada kesulitan? Bukankah itu lebih baik? Tekan lagi. Di antaranya banyak sekali kejadian yang disebabkan oleh cemoohan terhadap Guo Dezang dan lainnya. Dan Ye Tianzong sekarang begitu mendung dan berkabut, bermain trik, tidak hanya membuat para anggota merasa bahwa dia tidak ada hubungannya. Bahkan Ren Yurou, Su Junwan, dan bahkan Tuan Su menghela nafas dalam hati, sepertinya ronde pertama sudah pasti. Dan jika dia tidak mendapatkan poin di babak pertama, maka dia tidak akan bisa bersaing dengan Liu Zineng di dua babak berikutnya. Tampaknya posisi ketua mungkin harus diselesaikan. Oke, reaksi orang-orang ini sesuai ekspektasi mereka. Dan Ye Tianzong tidak bermaksud memperlambat langkahnya, terutama karena dia memiliki pertimbangannya sendiri. Sekarang emosinya sudah siap, dia berhenti berbicara, dan setelah menjawab, dia melanjutkan, sebelum saya berbicara tentang metode saya harus menjelaskan kepada Anda sebuah fakta, yaitu apa yang disebut bank pertanian yang dikatakan Guo Dezang baru saja, dan dia menantangnya, melemparkan uang kepadanya, dan orang yang dimaksud, Anda tidak perlu mencarinya, ini saya, tepat di depan Anda. Kata-katanya luar biasa. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, pemandangan berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka saling memandang dengan cemas, sulit dipercaya, orang ini sebenarnya adalah Ye Tianzong. Apalagi dia mengatakannya secara terbuka sekarang, tanpa merasa malu atau menyalahkan diri sendiri sama sekali. Apakah ini dia yang menaruh telur asap, atau benarkah dia? Ye Tianzong, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Su Junwan tidak tahan lagi, dan meminta Anda menjadi agen untuk membantu, bukan membuat masalah bagi Anda. Terlepas dari apakah semuanya benar atau tidak, tetapi berbicara sekarang, bukankah ini akan langsung mendorong dirinya ke depan? Sulit membayangkan siapa yang akan membuat keluarga Su terlihat seperti ini di mata semua orang. Waner, jangan khawatir, biarkan Tianzong selesai berbicara. Tuan Su juga kaget, tapi dia yakin dia benar, dia, Ye Tianzong, bisa mengatakan ini, jadi pasti ada cara lain untuk menyelesaikannya. Nyatanya, sekarang tidak ada cara lain selain menggantungkan harapan pada pihak lain, lebih baik taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Mendengar. Su Junwan secara naluriah ingin berdebat lagi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu,
Liu Zineng di seberang mencibir, menatap Ye Tianzong, dan berpura-pura marah dan berkata, itu kamu. Aku tidak melihatnya, kamu bukan milik Nona Su. Seorang agen. Bukankah Anda di sini untuk membantu mencalonkan diri sebagai presiden? Maka Anda layak untuk itu. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Ya. Orang yang memprovokasi saya saat itu adalah dia, Ye Tianzong. Sungguh tidak tahu malu datang ke makan malam kita sekarang dengan wajah kurang ajar. Guo Dezhang sangat senang. Ye Tianzong berinisiatif untuk mengakuinya, berpikir bahwa ini akan memenangkan simpati publik. Mustahil. Dia meninggal. Adapun anggota lainnya. Situasinya hampir sama seperti yang diharapkan, mereka bahkan lebih marah, dan bahkan orang yang impulsif ingin bergegas maju dan membunuh Ye Tianzong. Untungnya, tindakan pengamanan Tuan Su cukup baik, banyak penjaga keamanan berada di dekatnya untuk menjaga ketertiban, dan orang-orang ini tidak boleh dipusingkan. Setelah situasi saat ini stabil untuk saat ini, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, meskipun orang itu adalah aku, itu benar. Tapi kamu tidak tahu proses masalahnya, ini. Ye Tianzong, berhenti bicara omong kosong di sini. Fakta adalah fakta. Karena kamu mengakui bahwa orang ini adalah kamu, maka kamu tidak layak berdiri di sini dan berpartisipasi dalam pemilihan. Dan apa yang disebut metode Anda, apakah kami masih dapat mempercayainya? Andalah orang yang terlibat, saya khawatir Anda tidak sabar untuk pamit. Saya menyarankan sesuai dengan niat Wakil Presiden Liu, bunuh Anda secara langsung, termasuk kerabat dan teman Anda, dan tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Guo Dezhang berdiri dan berteriak keras. Pada saat yang sama, ia juga mendapat solidaritas dari mayoritas anggota. Mo Tiandao, yang berada di bawah panggung, memandang Menteri Lan dengan curiga, dan bertanya dengan suara rendah, Menteri Lan, kamu naksir Tuan Ye, dan kamu harus berdiri bahkan jika kamu menyinggung Liu Zineng. Mungkinkah apakah kejadian di Bank Pertanian ini? Apakah masalahnya ada di pihak Anda? Itu benar. Menteri Lan tiba-tiba terhibur. Tepat ketika anggota membuat keributan, dia sudah menelepon kembali sebelumnya dan meminta staf untuk menyiapkan barang-barang. Jika tidak ada kecelakaan, barang-barang itu harus diantarkan ke venue dalam beberapa menit. Itu memang terjadi di Bank Pertanian kami. Saya tahu apa yang terjadi. Awalnya, saya tidak tahu rencana Tuan Ye, tapi sekarang, saya sudah mengetahuinya. Baiklah, Tuan Tiandao, jangan berkata apa-apa, tonton saja dengan tenang. Setuju di sini. Dan Ye Tianzong di atas panggung, menghadapi agresivitas Guo Dezhang, dia tidak takut, dia bahkan percaya diri, dan berkata dengan tenang, mengapa kamu begitu cemas, bahkan jika kamu membiarkan aku mati, sebelum kamu mati, tidak peduli apa, kamu memiliki untuk memiliki kata-kata terakhir seperti itu. Bab 274. Ini benar. Orang-orang sudah dengan sukarela mengakuinya, apakah masih tidak boleh memberi orang kesempatan untuk berbicara? Guo Dezhang memiliki hantu di dalam hatinya. Liu Zineng khawatir tentang malam yang panjang dan banyak mimpi. Namun, Tuan Su tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia pasti adalah pendukung Ye Tianzong, dan dia hanya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan logistik, dan maju ke depan. Jadi, setelah mendengar permintaan Ye Tianzong, dia segera berdiri dan berkata dengan suara lantang, saya yakin ada sesuatu yang tersembunyi di balik kejadian ini. Karena sekarang saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik Guo Dezhang. Saya yakin ketika rahasianya terbongkar, konflik dengan sendirinya akan berakhir. Itu bisa diselesaikan. Saya setuju dengan pernyataannya dan biarkan dia menjelaskannya. Yang lain tidak boleh keberatan. Bagaimanapun, saya masih presiden lama. Jika ada yang keberatan atau membangkang, dia bisa pergi sekarang. Aliansi tidak akan dibutuhkan orang dengan hati yang berbeda. Siapa yang berani tidak mengikuti veteran? Meskipun Tuan Su sudah tua. Namun, pencegahan tetap ada. Apalagi unta kurus lebih besar dari kuda, selama presiden tua itu mengangkat tangan dan berteriak, pasti akan merespon semua orang. Jadi, inilah mengapa Liu Zineng hanya berani mengambil cara yang sah dan wajar untuk mendapatkan posisi presiden. Kalau tidak, begitu ada keributan, sangat mungkin menyebabkan situasi di luar kendali. Lagi pula, di dalam hatinya, yang dia inginkan adalah mengubah struktur liga sebelumnya, bukan membongkarnya. Oke, akhirnya, setelah menimbang, Liu Zineng menyetujui permintaan Ye Tianzong. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda adalah orang ini, itu adalah fakta yang harus dipenuhi. Demi presiden lama, Anda dapat diizinkan untuk berbicara. Namun,
Anda tahu apa yang Anda miliki dilakukan sendiri. Kamu, tunggu sebentar. Sebelum Liu Zineng selesai berbicara, Ye Tianzong memanfaatkan kesempatan itu dan menyela, Wakil Presiden Liu, dari sudut pandang Anda harus mempercayai kata-kata Guo Dezang dan berpikir bahwa sayalah penghasutnya, bukan? Terus, Guo Dezang adalah orangnya sendiri. Jika Anda tidak membelanya, bukankah itu hanya menamparkan wajah Anda sendiri? Ini untuk orang lain yang mengikuti saya untuk melihat bagaimana mereka dapat yakin untuk mengikuti saya di masa depan. Jadi, mendengar pertanyaan retoris Ye Tianzong, dia mengangguk tanpa ragu. Dengan baik. Saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi, jika Guo Dezang melakukan banyak hal, atau jika ada penyimpangan, apakah Anda akan bertanggung jawab untuk itu? Bertanggung jawab apanya? Liu Zineng bahkan lebih waspada. Setelah mendengarnya, dia merasa ada yang tidak beres. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan curiga, jangan bicara padaku tentang kata-kata. Haha. Ye Tianzong segera tertawa, dan berkata dengan tenang, artinya, apapun yang terjadi pada Guo Dezang, Anda bersedia melindunginya. Dan Anda bersedia menanggung konsekuensi selanjutnya, bukan? Saya. Liu Zineng ragu-ragu. Saat ini, Guo Dezang sudah sangat membenci Ye Tianzong. Saya tidak ingin terlalu banyak berbicara dengannya, dan saya pikir saya telah mengendalikan segalanya. Ketergantungan terbesarnya sekarang adalah Liu Zineng. Tapi jika dia tidak melindungi dirinya sendiri, maka dia akan tamat. Akibatnya, keluarganya, khususnya Changye Medical Group, akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, ketika Liu Zineng ragu-ragu, dia segera mendatanginya dan berbisik di telinganya, Wakil Presiden Liu, saya, Guo Dezang, jangan khawatir dengan pekerjaan saya. Orang ini memprovokasi saya, dan saya tidak tinggal diam. Buat alasan apapun, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa, itu hanya menggertak sekarang, saya curiga dia ingin menunda waktu seperti ini, mencari peluang yang cocok untuk sementara waktu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, jangan pernah melakukannya, dia pantas mendapatkannya. Masuk akal. Hal ini merupakan suatu kepastian, dan tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan. Dan Liu Zineng ini juga sangat ingin sukses. Bagaimanapun, dia telah membuat janji dengan perwakilan dari Guild Chaebol. Makan malam-malam ini akan mengambil posisi Presiden Liga, hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi syarat untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak lain. Kalau tidak, dia tidak berguna bagi lawan. Ambil contoh seorang wakil presiden, tetapi jika Anda tidak bisa mengambil keputusan, saya khawatir tidak banyak orang yang mau membuat kesepakatan dengannya. Tentu. Guo Dezang bukan milik saya, tetapi sebagai wakil presiden, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi anggota kami. Dan Anda, meskipun Anda adalah salah satu calon presiden, pada analisis akhir, Anda adalah orang luar. Anda akui bahwa kamu adalah orang ini, jadi sudah menjadi tugasku untuk melindunginya, jadi jangan ragu, selesaikan bicaramu dengan cepat, lalu kita akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan denganmu. Tentu saja, untuk wajah presiden lama, rencana yang baru saya ajukan akan melenceng. Namun, jangan berharap terlalu banyak, paham? Laki-laki adalah laki-laki, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab, jangan takut untuk mengakuinya. Ini yang aku inginkan. Sekarang Guo Dezang benar-benar pusing. Dan di bawah bujukan dan penipuan, Liu Zineng ini juga ikut bergabung. Jadi, setelah memastikan, Ye Tianzong dapat bertindak berani dengan percaya diri, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, baiklah. Apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah solusi saya. Bagaimanapun, sebagai agen Nona Su, saya harus layani dia. Beberapa orang berpikir bahwa saya tidak perlu memberikan solusi apapun, saya hanya perlu membuktikan bahwa Guo Dezang memiliki masalah karakter dan tidak layak untuk diyakinkan. Jelas tidak disarankan untuk menjamin orang seperti itu tanpa karakter, jadi babak pertama berarti akhir dari babak terakhir, bukan begitu? Kata-kata Ye Tianzong sangat mencengangkan. Saya pikir dia akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan, tetapi tiba-tiba mengarahkan pistolnya dan mengarahkannya langsung ke Guo Dezang. Bahkan Guo Dezang sendiri tidak mengerti apa yang dia maksud dengan perkataannya. Dan ketika semua orang bingung, Menteri Lan yang berada di bawah panggung sudah jelas tentang hal itu. Melihat semua orang tercengang, dia langsung berkata dengan lantang, Tuan Ye tidak salah. Jika tidak ada masalah dengan karakter, saya percaya bahwa memimpin liga kita tidak akan melangkah terlalu jauh di masa depan. Oleh karena itu, saya setuju dengan pendapat Tuan Ye. Apalagi yang perlu diselesaikan? Tidak perlu menyelesaikannya. Menteri Lan benar.
Mo Tiandao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan pada Ye Tianzong. Selama dia ingin melakukannya, dia dapat menerimanya tanpa syarat. Itu adalah Liu Zineng. Dia tiba-tiba menatap Guo Dezang dengan keraguan di wajahnya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk disalahkan pada pihak lain? Tidak. Dia baru saja melemparkan uang kepadaku, dan dia masih merasa kasihan padaku. Bahkan berteriak bahwa aliansi kita akan menjadi sampah, ini adalah fakta yang berlapis besi. Hal ini, hanya diri sendiri yang tahu. Apalagi untuk bekerja sama, dia sudah menyuap orang dalam Bank Pertanian China untuk menangani semua orang dalam, termasuk informasinya. Bagaimanapun juga, uang dapat mengubah keadaan menjadi hantu, dan dia percaya bahwa dia telah melakukan segalanya dengan sempurna, dan tidak mungkin dia salah. Satu-satunya persimpangan antara saya dan Ye Tianzong ini adalah Bank Pertanian. Selama dicekik di sana, sama sekali tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi keraguan Liu Zineng, dia masih bertekad dalam hatinya. Tapi Liu Zineng tidak punya cara untuk mundur saat ini. Apa yang diminta Ye Tianzong barusan telah sepenuhnya menghalangi mundurnya. Meskipun dia juga merasa masalahnya tidak serius, untuk berjaga-jaga, dia masih memiliki mata yang tajam dan berkata dengan galak kepada Guo Dezang, "Oke, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan aku hanya bisa mempercayaimu. Namun, aku masih ingin untuk memperingatkan Anda, hari ini pemilihan ketua sangat penting bagi saya. Jika kacau karena Anda, keluarga Guo Anda, dan seluruh grup medis Changye tidak akan dapat memikirkannya. Tidak masalah. Yakinlah, Wakil Presiden Liu, bisakah saya tidak mengetahui urusan saya sendiri? Main saja melawan dia, kamu tidak akan punya masalah." Guo Dezang berusaha sekuat tenaga. Mengangguk satu demi satu. Setelah mendapat konfirmasi, Liu Zineng mengangkat kepalanya, memandang Ye Tianzong, dan berkata tanpa komitmen, "Tidak masalah. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Guo Dezang memiliki masalah dengan karakternya, itu adalah kelalaian manajemen saya. Saya layak menjadi ketua. Tuan Song, setelah saya membacanya, saya bersedia abstain dari pemungutan suara. Oleh karena itu, ketua terakhir adalah milik Nona Su. Namun, mari kita bicara dulu. Jika Anda tidak dapat membuktikan diri, maka Anda adalah seorang orang keji. Oleh karena itu, tidak masalah bagi saya untuk menjadi presiden ketika saatnya tiba, tetapi keluarga Anda mungkin akan ikut menderita karenanya. Tentu saja, meskipun Anda adalah agen dari presiden lama, tetapi dia sudah tua, dan dia tidak mengetahui detail Anda, jadi saya tidak perlu mengejarnya, mengerti?" Liu Zineng punya rencana bagus. Selama Guo Dezang bisa bertahan, dia tidak perlu bersiap untuk beberapa ronde berikutnya. Menghemat masalah dan waktu, sangat bagus. Selain itu, kemunculan Ye Tianzong dapat sangat menekan presiden lama dan Su Junwan. Hal ini membuka jalan bagi beberapa orang fanatik di liga, dan dapat dikatakan memiliki banyak tujuan. Tidak masalah, aku punya masalah." Su Junwan berjalan mendekat, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan suara rendah, "Tidakkah kamu mendengarnya? Jika kamu tidak dapat membuktikan karakter Guo Dezang, maka kamu harus tamat, dan kakekku dan aku akan menderita karenanya. Aliansi ini akan sangat penting bagi kakek saya, ini adalah upaya yang melelahkan seumur hidup, menyerah saja kepada orang lain seperti ini, saya tidak tahan, apalagi itu akan menodai reputasinya, Anda. Apakah kamu datang sendiri, atau kamu membiarkanku?" Meskipun Ye Tianzong biasanya ceria, tetapi pada saat kritis seperti itu, dia tidak mengizinkan siapapun untuk campur tangan, jadi matanya segera menjadi tegas, dan dia memandang Su Junwan, "Aku bisa pergi sekarang, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Dan saya tidak tertarik untuk mengobati penyakit kakek Anda. Pada titik ini, Anda tidak setuju dengan saya, dan Anda datang untuk menanyai saya, beritahu saya, apakah Anda rekan satu tim babi?" "Saya." Su Junwan akan meledak. Orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia adalah rekan satu tim babi. Itu tidak masuk akal. Namun, ketika sampai di mulutnya, dia akhirnya menelannya kembali dengan tiba-tiba. "Lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Selama kakekku sembuh, keluarga Su akan tiada. Tapi kamu, Ye Tianzong, aku membencimu." Su Junwan mengertakkan gigi dan berdiri di samping. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.